Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pertama langsung ikut ke masing-masing grup-grup yang ada di WA masing-masing. Oke. Bersama kalau saya TV yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kami berada di daerah Batam Kota, Lubu Baja, yang pada prinsipnya adalah salah satu usaha kami bagaimana Solo TV mempunyai peran demokrasi untuk orang-orang Minang asal, maksudnya warga Batam asal Sumatera Barat yang memberanikan diri menjadi calon legislatif untuk tahun 2024. Oke, di sana Solo TV, sebelum kami memulai acara kita pada malam hari ini, kami tentu berdoa kepada Yang Kuasa, semoga di sana Solo TV, baik yang ada di WSM Cafe maupun yang ada di rumah, tetap Allah lindungi dalam segala bentuk kegiatan sehari-hari hendaknya. Budes. Baik, pada sangat biasa mengenai dimana saja berada pada malam hari ini kami dari megang agenda 2 ya. Dari WSM Cafe, saya Desmani dan saya Safri Bahar kembali hadir di hadapan penonton semua, tentunya tetap di acara mengenal sosok calon legislatif asal Minang. Dan pastinya visi kita ada di sini. Ya. Dan tentunya kami tidak memudahkannya mengharapkan dukungan dari seluruh penonton setia Solo TV di mana saja berada untuk jangan lupa subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Solo TV. Sebanyak-banyaknya ya. Terutama calonnya ada di depan. Maksudnya ini dalam untuk sendirinya. Iya. Kalau untuk ini nanti ini. Oke. Yes. Hari ini kita berada di dapur Lubu Baja dan Batam Kota. Patang kita berada di dapur Kupang dan belakang Padang. Ya. Jujur di sana Saudara TV sebelum masing-masing memperkenalkan diri, perlu kami sampaikan pada bersama saudara sebelum kita mulai. Yang pertama, Batam Kota dengan seluruh jajaran yang hadir pada malam ini. Yang pertama, kemungkinan ada satu orang dari jajaran Batam bersama tim Bapak Amri yang hadir di WSM Cafe, dan yang terhormat IKSB, Ikatan Pelajar Sumatera Barat, karena terima kasih banyak. Mudah-mudahan kawan-kawan Batam Kota bisa hadir sebentar lagi di WSM Cafe untuk mengikuti acara kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya kepada tim-tim yang hadir, kami ucapkan selamat datang baik dari saudara Fadli maupun dari saudara Amri maupun dari saudara Saiful Badri Nasdem Kota Batam. Dan juga banyak pada malam hari ini 3 warna yang berbeda di tempat yang sama. Itulah warna berbeda tapi tempat sama. Jadi dari tadi kayaknya beraja-raja duduk di kursi dewan. Saya cari posisi. kalau kita harus ngaco ya, tenang ya. Ada yang sampai ke atas. Dewan Dewan Senior. Iya. Dari kursi ya. Ya betul. Jadi Sampai-sampai ada yang dia kursi WSM nggak cukup, sampai-sampai ada rencana bawa di rumah gitu. Yang penting nggak berapa-berapa. Yang penting nggak berapa-berapa. kita lagi lato. Bagi Rato. Oke, pemirsa Solo TV, ikut kita live streaming kami di Solo TV, Solo yang kaya. Pemirsa Solo TV, kita langsung saja karena memang sedikit sudah terlambat. Terus tadi kita pada Isa agak melambat waktu sekarang ya, kita sebentar lagi menghadapi bulan puasa. Tapi bukan dari kita Bukan.
Udah terlambat ya. Ya. Jadi nanti menjadi pertimbangan bagi Ya. semuanya Om Tay. Calon insya Allah dari setengah 8 lah tidur Ziko tadi, ya kan, teman-teman dengan sholat isya berjamaah di masjid, siap-siap bapak pasang lipstick, baru sampai di Ziko jam 8:30. Insya Allah mudah-mudahan kita mulai dengan beberapa pertanyaan pertama. Selanjutnya kita nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Beliau Kadung, kepada IKSB dan kepada Dewan Minang sehubungan dengan caleg yang ada di depan. Oke, guys. Kita perkenalkan dulu. Biarlah mereka yang berkenan dengan masing. Yang pastinya keluarkan perkenalkan sedetail mungkin. Betul. Sehingga masyarakat yang belum tahu bisa mengenal secara langsung. Ya. Oh, ternyata itu Pak Saiful Badri. Ya. Ketua Penjombo ya. Sahabat Andri. Oke. Nah, ternyata itu Fadli. Dan Fadli. biasanya mungkin nampak di baliho-baliho. Ya. Kan jarang baliho-baliho. Praktek di backdrop kecil banyak tuh. Ini bisa, dan penonton di rumah pun yang ingin bertanya, silakan komen. Komentar di kolom komentar. Ya. Kita akan bacakan. Dan nanti di kolom channel YouTube juga akan tampil di TV di situ. Insya Allah seluruh korban akan tampil juga di situ. Yang selalu bertanya silakan di Suara Minang TV. Bagi teman-teman yang khusus yang hadir, subscribe channel YouTube Suara Minang TV maupun follow akun fanpage Suara Minang TV. Ya, dia nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Kepada narasumber. Silakan Bu Des. Ya. Kita mulai dari kemudian dulu. Satu ya. Atau harus Tiga. enggak balas dulu lah. Anak dari situ ya lo. Yang pasti harus satu dulu. Ya satu lah. Beri kemudian dari satu dulu. Kita berikan kesempatan dulu kepada narasumber dari 01 Bapak Saiful Badri. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Dulu Bapak, Ibu, Uda, Uni, Bundo yang telah hadir dalam acara mengenal sosok calon legislatif asal Minang, tapi Batam Kota Lumajang. Selamat malam seluruh pemirsa Suara Minang TV. Suara Minang TV. Semoga Suara Minang TV makin sukses dan makin jaya di negara. Amin. 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 Terima kasih ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu, udah ibu yang hadir di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu bentuk kepedulian kita dalam rangka melakukan perubahan, dalam rangka memilih wakil rakyat, memilih calon pemimpin kita. Betul. Adalah sebuah tentu dengan niat yang baik. Insya Allah. Jadi lanjut gerakan dulu ya. Ya. Nah, bayangkan diri nasional itu kan gitu saja. Betul. Tapi ya sudahlah, Anda sendiri kalau menang itu apresiasi ada tentong. Ya siap. TV atau pernah ada manis? Kau usah pakai mic. Dosa pakai mic? Nggak mungkin. Nggak pecah. Enggak pusing. Oke. Lanjutlah. Jadi nggak usah pakai itu. Nggak terangah, Rena. Halo. Enggak, semalam juga gitu. Musiknya apa? Sound ke treble apa sebulan. Oke. Lanjut aja nggak apa-apa. Jadi apa lanjut ya? Ya. 5 kali. Itu udah bawa ya. Oh terserah, nggak apa-apa. Kadang-kadang pemirsa, ya kadang-kadang. Bagusnya bahasa Indonesia karena kita ini kan target kita tidak hanya orang Indonesia. Betul. Iya. Dari awal saya juga setuju kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Jadi nama Saiful Badri SSH
yang tertulis di surat suara. Betul. Jadi saat ini lagi ikut dalam kontestasi politik, yaitu pemilihan anggota legislatif, caleg untuk DPRD Kota Batam, dapil Batam Kota Ibu Pada dari Partai Nasdem. Dari Partai Nasdem. Nomor urut 11. Nomor urut 11. Ya. Jadi kalau hari-hari urutan dari Pancasila. Betul. Ketua Serikat Pekerja Indonesia Ekspresi Provinsi KP, Ketua DPD, dan juga Wakil Ketua di DPP. Itu Serikat Pekerja. Dan di partai Ketua DPD Gerakan Masa Buruh Nasdem Provinsi KP. Oke. Ketua DPD Sesuai dengan profesi, Pak. Ya, sesuai profesi ya. Yaitu sebagai Ketua 1 Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kota Batam. Ketua 1 ya. Ketua 1 Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Kaderisasi dan Syahoda. Oke, ya. Yaitu sebagai Ketua Umum Gonjong Limo Kota Batam. Oh, Pak Ibu, kurang pekumpul. Kalau rasanya tak kenal Jo, Pak Saiful. Kurang 2 50 kota, itu yo agak post ya tuh. Jadi Benar. organisasi lain Ya, betul. sebagai Wakil Ketua KNPDKP, sebagai organisasi badal Ya, oke. Ya. Kegiatan sehari-hari ya, di samping sebagai aktivis, Pengacara ya. pengacara Ya. dan beruntung Cakrawala Justice Lokin. Oke. Tapi intinya saya tuh lebih senang diingat atau nanti pun dikenang sebagai aktivis buruh. Oke. Mau usaha, mau pengacara, tetapi cukuplah sebagai aktivis buruh. Oke. Jadi intinya adalah Pak Saiful Kalau ingin dikenang orang, biarlah dikenang sebagai aktivis buruh. sebagai aktivis buruh. Iya. Enggak, ketua Gonjong Limo enggak perlu dah. Itu Ketua Pengelimo itu hanya ingin berbuat bagi orang kampung. Oke. Untuk Pengelimo kita berbuat Gonjong Limo, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Tambah. Kalau berbicara swanta. Bunda, apa-apa. Kalau berbicara kita agen Mika Pak Saiful, seorang aktivis buruh, ini nanti lah. Enak. Anan cia ya. Ya, akhirnya enggak mengecek lah, paham kok. Ya. Ya. Ibu, kalau ibu kurang 252 Apa salah? Kecamatan Dubok, suku Pecancang. Apa? Desa BT, Kecamatan Sapuro, Kota Sekarang. Iya. Sakampung aja. Enggak, itu dia saya berpaus itu belum lah. Tetangga kampungnya itu Kecamatan Batam Kota. Aceh makan pilih. Nah, jadi oke, terima kasih. Kita lanjut kepada Pak Am. Pak Am. Untuk perkenalkan diri kepada pemirsa Sorominang TV. Sebelum pertanyaan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang apa-apa bundo-bundo Udauni Sadoni dari IKSP Batam Kota, Pak Dedi, Bundo Kanduang Batam Kota juga ya, kawan-kawan Gema Minang, dan serta Pak Safril, Budes, Bung Saiful, sama Bang Padli. Dan juga kami menyapa pemirsa Suara Minang TV di mana saja berada. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kami diberikan kesempatan oleh Suara Minang TV untuk podcast, dan alhamdulillah itu yang kedua kali ya Pak Safril. Alhamdulillah.
telah diberi kesempatan oleh Suara Minang TV. Kalau untuk agak Suara Minang TV-nya sudah beberapa kali lah ya. Terima kasih juga untuk kru semua Suara Minang TV. Ambo memperkenalkan diri sama yang disampaikan Pak Saiful tadi, karena ini konteksnya dalam kontestasi pemilu. Ambo Amri dari caleg untuk DPRD Kota Batam dari Partai Demokrat, Dapil Batam Kota Lubuk Baja, nomor urut 6. 6 ya. Nomor urut 6 dari Nomor 2. urut 6 calegnya atau partai ya? Calegnya, Calegnya ya. partainya nomor balik. Nomor balik. Jadi kebetulan Ambo juga tinggal di Batam Kota, di daerah Dapil itu. Kalau organisasi Ambo bergabung di beberapa organisasi, baik itu sosial, olahraga maupun paguyuban. Kalau di paguyuban tergabung di Gema Minang dan di KPK Padang Kota. Oh, Padang Kota ya. Nah, Ada nggak di sana gitu orang Padang Kota? Oh, aduh. karena Ambo dari Padang Kota juga. Jadi Ambo turut serta ikut untuk yang pertama di pemilu kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan untuk itu bisa juga nantinya, karena niat untuk maju itu lebih kepada ingin berbuat lebih kepada masyarakat. Ya. Barangkali itu dulu lah Pak Sapril untuk perkenalan. Gue nggak kebagian lo Bang Fadli. Iya, silakan. Assalamualaikum Terima kasih Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada 03. Kita sebut 03 sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Baik, yang kami hormati Bunda Ganduang dari Bunda Ganduang Batam Kota. Terima kasih Bunda kawan-kawan dari IKSB Kota Batam, IKSB Batam Kota dan IKSB Lubuk Baja, serta kawan-kawan juga hadir dari Gema Minang, Batam Kota dan Lubuk Baja dan lain-lainnya yang hadir di sini. Terima kasih banyak telah hadir pada kegiatan kita pada malam hari ini yang mengenal sosok calon legislatif asal Minang. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Fadli SIP yang kebetulan alhamdulillah insya Allah bila diridhoi akan menjadi wakil daripada Bapak Ibu nantinya di 2024 dan 2029. Saya maju di Dapil 1 Batam Kota Lubuk Baja dari partai P3. Jadi kalau untuk mencari partai P3 tidak sulit di surat suara, lihat pojok kiri bawah nomor urut 4 Fadli SIP. Dan aktivitas saya sebagai pengusaha di bidang pariwisata, kita bergerak di tour and travel dan event organizer, lebih kepada exhibition, pameran, dan juga aktif di praktisi media sosial khususnya pada platform TikTok dan beberapa organisasi yang alhamdulillah diberikan kepercayaan kepada saya sebagai ketua umum IKA Visipol Unrika dan juga ketua umum Yayasan Bergerak Kita Peduli. Saya juga sebagai wakil ketua CPT KNPI Provinsi Kepri. Saya ketua bidang di Koperasi dan UMKM HKTI Kepri, sekretaris umum di gerakan gerak generasi muda
Pembangunan Indonesia. Saya daripada P3, Sekretaris Provinsi Kepri, dan juga Sekretaris Umum di Rampai Nusantara, dan masih banyak kalau disebutkan ini nanti panjang. Tapi saya juga kalau beliau Ketua Umum di Ketua 1 IKSP, saya Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM IKSP Kota Batam. Jadi kalau di paguyuban saya di IKSP juga, saya ketua juga di Ikatan Keluarga Rawa Kota Batam. Terus Rawa di Tanah Datar. Saya juga pengurus di Rangulo IPD Kota Batam, dan wakil ketua di Pemuda Tani Kota Batam. Jadi itu aktivitas kita dari organisasi. Jadi dari didikan yang ada di organisasi itulah membangkitkan semangat kita untuk maju, menyuarakan dan menampung aspirasi kawan-kawan yang meminta untuk kita maju menjadi calon legislatif pada perhelatan pemilu 2024 tahun ini. Jadi Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat kami sampaikan untuk perkenalan kita, dan juga saya menyapa seluruh pemirsa SMTV yang ada di rumah maupun yang hadir langsung di lokasi acara. Insya Allah di depan Bapak Ibu ini sekalian adalah caleg-caleg terbaik dari Minang yang ada di perantauan Kota Batam. Baik, cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada tiga kabupaten kota. Satu dari Bojonegoro, IKPK, Tanah Datar, IKTD. Iya. Ternyata kalau ikut satu apa? Iya. Ya, kalau itu kan sedang puas. Kalau ini tiga warga yang berbeda, Tiga daerah berbeda. yang berbeda, Tiga kemudian daerah. tiga daerah yang berbeda. Tapi yang terpenting dalam sebuah media Suara TV, mereka adalah saudara-saudara kita yang berada di. Yang pastinya putra-putra terbaik dari Sumatera Barat, orang Minang yang akan maju di legislatif. Mudah-mudahan semuanya duduk. Amin. Amin. Pertama saya menyampaikan seperti apa sesi pertama, yaitu telah kami sampaikan tadi barusan Bu Des, perkenalan masing-masing. Iya. Nah, sebelum bumbu-bumbu apa-apa udah bertanya ketiga caleg, kami berikan mic. Tentu kami dulu yang akan memberikan pertanyaan, ya. Beko itu boleh tanya dan kupas sampai sejauh mana tingkat kepedulian para caleg ini terhadap Sumatera Barat yang ada di Kota Batam secara umum dan ada di Dapil Batam Kota Lumbaja secara khusus. Kenapa begitu? Tidak lain dan tidak bukan seperti yang kami sampaikan, kita sampaikan di dalam narasi flyer yang telah kami edarkan. Yang tidak ada gitu kembali kucing di dalam karung. Kan tidak ada orang sore kan? Ya kan? Mengerti nggak? Oleh lu orang mana? Tapi lu udah pandai bahasa mana kan? Iya. Oke, intinya situ. Dan sampai kita membalik kucing di dalam karung. Yang nggak tahu siapa-siapa, rupanya menjadi pengukuhan kembali. Nah, ini kita perkenalkan. Oke, untuk jawab pertanyaan yang pertama, Pak Saiful sama Minang TV, terima kasih banyak kepada Pak Saiful, Pak Amri, sama Pak Fadli yang telah bersedia hadir di WSN Cafe, undangan dari Suara Minang TV. Bang, perkenalan telah dilanjut tadi. Artinya seluruh pemirsa Suara Minang TV baik di rumah maupun yang hadir pada malam hari ini telah tahu siapa kira-kira 3 orang yang berada di depan. Tapi kami ingin tahu, jujur saja, kadang-kadang secara subjektif kita sebagai orang Minang menjadi pameo bagi kita. Kalau lah duduknya nggak tahu ya jawab. Lupa. Kalau lah menjelang pemilu, cari lah Minang, aku lah Minang. Tapi itu ya kan. Iya. Nah, kita ingin tahu
sejauh mana, ini pertanyaan ketiga-tiga, nanti kita urut saja. Sejauh mana keperhatian bapak-bapak yang berada di depan, yang insya Allah masyarakat dukung, masyarakat Batam Kota dan Luwu Baja dukung, yang akan menjadi calon legislatif di 2024 dapil Batam Kota dan Luwu Baja, punya perhatian khusus secara umum kepada konstituennya. Dan secara khusus karena kita Solo Minang TV, tentu kawalannya yang ada di Batam Kota dan Luwu Baja itu sendiri. Nah, itu akan menjadi pertimbangan oleh penonton, gitu ya. Ikut menjadi pertimbangan. Iya, siapakah yang layak kita pilih? Betul. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita lebih tahu siapa nggak kenal dengan Pak Sepul, siapa nggak kenal dengan Pak Andri, siapa nggak kenal dengan Bung Fadli. Tapi kadang-kadang kalau lalu duduk di Dewan Pokok, kita keramak sih, lado anggaran, lado kursi, enak aja warga. Tapi sepertinya masa Bung Saipul dari dulu, Bang Andri dari olahraga, dan Fadli dari pemuda, sepertinya ya. Ya, betul. Nah, pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan umum bagi kita penduduk warga Kota Batam asal Sumatera Barat, khususnya yang hadir di SMKP di Batam Kota dan Luwu Baja pada hari ini. Bang Sepul, Bang Fadli dengan pertanyaan yang sama, Bung Fadli silakan jawab. Berarti jawaban ini kalau seandainya duduk ini jadi rekam jejak. Nggak bisa seandainya duduk besok ibu udah ini. Kalau tak menepati janji, putar lagi kalau nanti. Ada mulai dari 03 ke 02? Kita dari 03 dulu. Oke, kita berikan kepada 03 dulu, Bapak. Ya, silakan, Bung Fadli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentu dengan niat yang tulus tadi yang kita sampaikan untuk maju menjadi anggota dewan dengan banyak pertimbangan. Dan ketika amanah diberikan, tentu saya tidak hanya milik sebagian kelompok, tapi saya adalah milik masyarakat. Tentu banyak pertimbangan, banyak kebijakan yang harus menyeluruh, adil merata kepada seluruh konstituen yang saya maju di Batam Kota Luwu Baja. Tentu akan kita perhatikan yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, akan kita coba fasilitasi dan kita berikan kemudahan. Dan ketakutan-ketakutan yang tadi disampaikan oleh Mas April sama Indes, tentu itu sebuah sikap yang melihat dari yang sebelum-sebelumnya. Betul. Jadi ketika Bapak Ibu belum tahu ketika kami bergerak menjadi anggota dewan, maka pilih kami. Kita akan tunjukkan etos kerja kami sebagai tentu pergerakan kami lakukan di bawah naungan dan petunjuk daripada orang tua. Kita yang muda akan memberikan seluruh raga jiwa kita untuk mengabdi. Karena ini sebagai anggota dewan, selain profesi adalah pengabdian kami kepada masyarakat. Dari apa yang sudah diberikan di tempat di saat kami berorganisasi, maka di saat kami diberikan kepercayaan di DPRD Kota Batam, maka pengabdian itu akan kita fokuskan kepada seluruh masyarakat. Nah, tentu dengan tema yang diberikan kepada kita di saat diundang adalah kebijakan inklusif untuk orang Minang yang ada di Dapil 1. Tentu ini akan kita berikan, saya secara pribadi akan ada kebijakan khusus yang kita akan berikan perhatian kepada keluarga besar Minang yang ada di Batam Kota Luwu Baja. Kita akan terfokus kepada UMKM. Padang ini kan lebih istilahnya sering kita dengar pandai dagang. Di mana kita merantau, insya Allah yang namanya Minang ini ada. Bapak Ibu pergi ke Jawa, Bapak Ibu pergi ke Papua, insya Allah dan orang awak itu ada juga satu ini. Nah tentu dari sebanyak yang merantau, pasti ada trotoar, pasti ada juga orang awak namang gali, kan itu. Jadi tentu fokus kami adalah menata dan menyiapkan kebijakan inklusif untuk kawan-kawan yang bergerak di UMKM. Mereka bagaimana bisa
mendapatkan pelatihan sehingga merepresentasikan produknya memiliki nilai, diminati oleh konsumen. Ini kebijakan yang akan saya lakukan, yang akan saya berikan khusus kepada keluarga Minang yang ada di Batam Kota Lubuk Baja. Karena kalau berbicara DPR kan kita berbicara dapil. Tapi kalau nanti saya mungkin maju di eksekutif, kita berbicara lebih besar. Nah, ini tentu perhatian kami adalah di dapil kami Batam Kota Lubuk Baja. Kalau yang di sini kan hadir seluruhnya satu dapil. Nah, kalau kami bertiga jadi, apa nggak enak orang Minang di Batam Kota Lubuk Baja? Ya Bapak Ibu. Jadi yang pasti kebijakan inklusif yang sudah saya pikirkan dan sudah kita programkan adalah melakukan pelatihan dan pemantauan untuk kawan-kawan UMKM Minang yang ada di Batam Kota Lubuk Baja dan melakukan giat pemasaran melalui media sosial. Kita sudah ada di tahun 2024 yang era digitalisasinya begitu besar dan masih banyak pedagang-pedagang UMKM, pejuang-pejuang UMKM di luar sana masih belum memanfaatkan media sosialnya untuk bagaimana bisa menjual dan memberikan achievement untuk dagangannya, bisa memiliki value, bisa diminati oleh konsumen. Nah, ini yang selama ini saya sudah jalani. Saya memang bergerak di media sosial, saya ada aktif di praktisi platform TikTok. Nah, ini yang akan kita gerakkan bersama tim. Kita akan berikan latihan khusus dan perhatian khusus kepada UMKM berasal dari Minang yang berada di Batam Kota Lubuk Baja. Tapi yang pasti sebagai anggota dewan itu kan fungsinya 3, sebagai legislasi, sebagai penganggaran dan pengawasan. Nah, kalau kebijakan untuk yang lebih umum adalah 3 hal ini akan kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Batam Kota dan Lubuk Baja. Jadi itu. Untuk sementara. Untuk sementara itu ya. Berikan mic kepada Pak Amri dengan pertanyaan yang sama dari Partai Demokrat. Terima kasih Pak Sapril. Pertama kita maju, kita berkeinginan bagaimana kursi orang awak ku bertambah. Betul. Kini ada 3, ada ampe. Insya Allah kami yang maju itu mudah-mudahan bisa menambah kursi berikutnya. Amin. Kalau kita insya Allah ditakdirkan untuk adu 2, yang jelas kita memang berangkat dari organisasi, berangkat dari paguyuban yang ikut mendukung, memberikan dukungan. Ketika adu 2 jelas kita prioritas itu untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, masyarakat Batam, walaupun kita berangkatnya dari dapil. Terus apa yang dapat kita berikan untuk paguyuban atau untuk orang kita? Ya ada bilik-biliknya Pak Sapril. Istilahnya bilik ketek. Ada bilik-biliknya. Kita sudah menyiapkan bilik-biliknya untuk masing-masing dengan porsi yang berbeda. Dengan contoh untuk kepentingan masyarakat secara umum, untuk masyarakat Batam jelas 3 fungsi tugas tadi DPRD. Terus apalagi yang menjadi bilik daripada dapil kita jelas, dapil kita Batam Kota Lubuk Baja. Terus pendukung kita, terus orang kampung kita, itu sudah kita pilih-pilih. Kalau untuk paguyuban untuk orang awak, artinya dengan keberadaan kita di dalam, kita ingin bagaimana dapat menjembatani kepentingan-kepentingan warga kita. Bagaimana kita bisa membantu baik secara akses dan lain sebagainya, karena itu yang sering dibutuhkan oleh masyarakat kita, terlebih akses untuk kesehatan, pendidikan, dan
biasanya lapangan pekerjaan lah untuk anak-anak kita yang baru lulus sekolah pendidikan. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa program untuk itu, termasuk untuk warga kita dari Sumatera Barat atau dari Minang. Untuk paguyuban itu kita lebih cenderung organisasi kita kalau tidak kemalangan atau pesta gitu. Itu jelas itu akan menjadi atensi kita juga untuk kita keluarga. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan paguyuban, kita ingin berbagilah beban yang biasa. Kalau ada kegiatan organisasi paguyuban itu selalu pasti yang akan menjadi beban tanggung jawab ketua ya. Nah, itu pengen masuk di dalam itu, apa yang bisa kita bantukan, kita bantukan. Jadi sehingga ketua paguyuban itu tidak terbebani sendiri dengan hal-hal yang sebetulnya kita bisa bantukan dan mengurangi juga beban bagi warga gitu. Nah, nanti macam mana mengatasinya seperti itulah. Barangkali itu Mbak Sapril. Silakan Bu Saiful. Baik, terima kasih. Yang lebih senang disebut dengan aktivis buruh Aktivis daripada buruh. seorang pengacara. Seorang pengacara. Oke, Yes. Baik, terima kasih. Setelah kita dengar tadi ini datang gilirannya. Jadi begini, karena ditanyakan tadi, memang itu. Ya, saya juga berpikir gitu. Orang pasti berpikir. Setelah duduk di gratis mau ngapain? Iya. Itu pasti itu ya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, bagi saya sendiri sebenarnya ini sebuah panggilan batin berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya sebagai aktivis yang sudah cukup sekian lama, yang merasakan bagaimana kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pemegang kekuasaan, apa yang kita rasakan, apakah itu sudah tepat, dan banyak hal ternyata kita juga harus perlu untuk memberontak, dan kadang juga harus turun ke jalan ya. Dan itulah makanya saya lebih senang selama ini disebut sebagai parlemen jalanan. Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan melihat perkembangan situasi kita, ya sekarang harus masuk ke parlemen benaran gitu. Visi misi itu adalah semua seenak mungkin, sebagus mungkin bisa kita atur. Iya. Dan saya sudah merasakan itu selama ini, mendengarkan betapa manisnya janji-janji visi misi di saat orang belum jadi. Jadi nak umumkan. Dan sehingga kekecewaan itu muncul, dan itulah yang membuat panggilan. Dan artinya apa? Dan saya mohon maaf, bukan menyinggung yang lain teman-teman yang sudah jadi belum, tidak. Calon legislatif bukan sebuah lowongan pekerjaan, dan menjadi anggota dewan bukanlah lapangan pekerjaan. Di situ adalah tempat mengabdi. Betul. Ya. Dan bukan untuk mencari materi, bukan untuk mencari popularitas. Kalau dibilang untuk mencari popularitas, insya Allah ya, saya sudah cukup lama aktif di organisasi dan juga udah berkiprah tingkat provinsi Kepri bahkan nasional. Saya pernah jadi wakil ketua umum, waketum DPP SPSI di pusat. Kalau untuk mencari popularitas, saya bukan menyombongkan diri, mungkin di kalangan kita, di kalangan buruh ya, saya rasa popularitas itu setelah saya rasakan juga tidak enak. Kemana-mana orang kenal kita itu juga sebenarnya tidak enak. Itu hanya keinginan itu di saat kita belum dikenal orang, keinginan kita ingin orang populer. Tapi jadi orang populer juga nggak enak, nggak begitu bebas ya. Kalau dibilang materi, insya Allah ya, walaupun kondisi sebagai aktivis buruh masyarakat, alhamdulillah rezeki itu ada aja. Nggak usah ragu, setiap orang nyelah itu Tuhan udah janjikan rezekinya pasti ada. Ya nggak usah gitu. Nggak harus duduk dewan. Nggak harus duduk di dewan. Ya, tapi panggilan tadi ya. Kalau yang berbuat ya, saya nggak usah jelaskan di sini ya. Apa yang telah saya lakukan baik terhadap buruh, terhadap orang kita melalui KSB-nya, melalui Gonjo Limonya, bahkan Geman Minang. Saya dulu sebelum generasi sekarang, saya pernah jadi sekretaris Geman Minang,
pernah jadi ketua Dewan Pituah Gema Minang. Bagaimana Gema Minang, saya sangat paham. Bagaimana Gema Minang sampai sekarang, bagaimana sebelumnya berjuang untuk kondisi seperti sekarang saya alami semua. Jadi itu kalau dibilang berbuat dengan kita, saya nggak usah jelaskan. Semua sudah tahu lah ya. Kalau untuk ke depan saya fokus saja. Seperti disampaikan oleh Fadli tadi, tugas anggota Dewan itu hanya 3. Ya. Tidak ada yang nama program ini, program itu, visi misi segala macam. Itu hanya bagi saya katakan janji-janji pemanis saja bagi seorang caleg. Kalau duduk itu kok ada itu. Ya, mohon maaf ini bahasa seorang aktivis. Ya, satu legislasi, membuat aturan, membuat regulasi, membuat undang-undang. Contoh di sini Perda. Saya ambil contoh satu, target. Perda Ketenagakerjaan bagian kepengawasan. Ini udah lama saya perjuangkan, pernah kirim surat segala macam, tidak pernah berhasil. Dan kalau duduk di sini ini harus ya contoh bikin perda. Persoalan kita penduduk yang begitu besar, industri kita bisa berkembang, potensi sangat besar. Tetapi hubungan industrial kita kacau balau. Negara ini tidak punya blueprint yang jelas tentang ketenagakerjaan. Untuk itu kalau kita di daerah tentu kita bisa berbuat apa yang kita buat di legislasi, kebijakan-kebijakan publik yang berorientasi kepada hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, sehingga negeri ini maju, kita akan sejahtera sendiri. Tidak hanya ada contoh bantuan-bantuan ini, BLT segala macam, itu hanya sifat sementara. Banyak yang lebih besar pada itu yang mampu dilakukan oleh negeri ini, oleh bangsa ini yang tidak dilakukan. Jadi itu yang harus kita pikir. Yang kedua, itu anggaran. APBD kita berapa? Anggaran itu harus, apakah sudah tepat, apa sudah benar, itu diserahkan kepada anggota dewan semua. Saya tidak menjelek anggota dewan yang ada, tetapi sebagai aktivis saya selalu mempelajari. Pernah dulu saya advokasi anggaran namanya. Ya, apakah anggaran kita itu sudah tepat? Seharusnya betul dikaji berapa porsi untuk pendidikan, berapa porsi untuk pelatihan ketenagakerjaan, berapa porsi untuk kesehatan, yang betul-betul bisa dirasakan manfaatkan oleh rakyat. Ini contoh untuk beli kue yang kita dewaskan, perjalanan dinas sekian-sekian. Apakah itu sudah benar? Maka kita harus itu seharusnya juga disampaikan kepada publik. Ya, ini zaman keterbukaan publik. Apakah tentang anggaran rakyat tahu sekarang? Tidak. Hanya eksekutif dan legislatif yang menyusun itu. Apakah sudah porsi-porsinya tepat? Ya, artinya apa? Anggaran itu harus betul-betul proporsional. Kita minta masukan dari masyarakat, kita lakukan kajian, baru kita susun. Tidak semaunya, mohon maaf, kalau tujuannya ke sana mencari materi, yang dipikirkan anggaran penyusunan anggaran yang banyak masuknya ke anggota dewan. Coba tanya, berapa untuk belanja anggota dewan sendiri sekarang anggaran itu? Kita nggak tahu. Berapa untuk belanja pribadi? Berapa persen yang hanya untuk pembangunan masyarakat? Berapa persen pembangunan fisik? Rakyat tidak pernah dikasih tahu. Seharusnya kita duduk di sana, kita sebagai organisasi, saya sebagai aktivis, dan tidak akan pernah saya tinggalkan. Yang kedua, yang dalam hal ini tentu beban kita di dalam berat. Kita berhadapan dengan orang lain. Tetapi itu saya sebagai aktivis akan tetap jadi aktivis. Apakah akan berhenti demo? Tidak. Ya, itu sebuah janji. Artinya apa? Dalam saya punya kekuatan luar. Itu terkait masalah tadi anggaran. Pengawasan juga penting. Fungsi legislatif juga mengawasi eksekutif juga. Kalau sekarang yang terjadi apa? Bagaimana harmonisnya hubungan eksekutif dengan legislatif? Itu harmonis penting. Tetapi ingat, fungsi masing-masing ada fungsi berbeda di situ. Ada fungsi yang harus dilakukan bersama, tapi ada fungsi yang berbeda. Ya, saling mengawasi itu penting, kontrol itu penting, dan kontrol sosial dari masyarakat juga penting. Dan untuk itu pendidikan politik kepada masyarakat itu penting, sehingga masyarakat paham tentang kebijakan-kebijakan oleh dibuat oleh pemerintahnya. Ya, jadi itu ada kaitan sedikit. Kenapa saya maju dari Partai Nasdem? Niat untuk berbuat. Kalau berat, kalau memikirkan kesempatan hanya ingin duduk di dewan, banyak partai lain yang saya rasa lebih gampang jalan saya. Ya. Karena partai besar, Nasdem di Batam besar, partai berkuasa, pesaing-pesaingnya juga bukan sembarangan. Ya, saya itu pastilah
suara yang dibutuhkan jauh lebih besar juga dari partai-partai lain. Saya pikirkan banyak partai yang saya yakin bisa dengan lebih gampang saya ke depan banyak. Tapi kalau saya di dalam tidak bisa bersuara sama sekali, juga tidak ada gunanya. Ngapain jadi anggota dewan? Kalau tidak bisa berbuat untuk orang. Apalagi kita ini aktivis banyak organisasi sampai situ duduk jadi omelan orang. Kita hidup mencari baik untuk orang. Akhirnya di situ hanya menjadi omel orang. Makanya saya pilih Partai Nasdem, partai memang yang kuat, yang punya power untuk saat ini. Maka saya pilih Partai Nasdem gitu ya. Jadi buat sementara itu dulu. Silakan. Ya. Budes. Berarti ada 3 Ya. dengan 3 seperti visi dan misi lah ya, tapi lebih pada nanti ketika sudah terpilih dan ini yang akan diberikan kepada masyarakat. Abu nambahkan lah. Menambahkan boleh? Oh, ada Dekor. Oh boleh, ada giliran. Nanti akan berjumpa dengan teman-teman yang ada di belakang. Insya Allah, paham nanti akan dari karena lebih ya, angkatlah. Nggak apa-apa. kalau dari Demokrat, Ini dari Bang Amri itu lebih kepada paguyuban Di WSM Cafe yang kita waktu senam itu duduk di yang sarapan pagi waktu senam pagi itu. sama Dapil ya, Dapil. Nah, Fadli lebih kepada UMKM ya, dia lebih kepada WSM Cafe. UMKM. Kemudian Bung Saiful pastinya belum sebagai Ya, yang aktivis kita buruh. sarapan pagi waktu Beliau senam akan juga. lebih kepada umumnya masyarakat ya, dia tidak terminal, Ya, dia oke. lebih kepada Oke. buruh gitu, sehingga beliau lebih kepada perda karena permainan beliau di situ gitu. Tapi yang pastinya ketiga-tiganya adalah untuk Kota Batam lebih baik. Oke, Des, sebelum pemirsa Pusat Sono Minang TV, sebelum kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para audiens, baik IKSB, Mundo Kandung, dan Demak Minang, serta pengunjung yang hadir pada malam hari ini, mungkin Bu Des langsung bacakan komen, ada nggak komen dari fanpage lah, fanpage itu. Ada, tapi dari maksudnya ada Berapa banyak? yang ada dari Rizal Rizal. Oke. Jangan lupa dibahas sekali balik. Jangan lupa tanggal 14 Februari. Jangan lupa Betul. nomor urut 11, nomor urut 6 dan 4 dari P3, Demokrat 6 dari Demokrat, 11 dari Nasdem ya. Kalau bingung hafal aja wajahnya. Coba semuanya ya. Namo. Oh, Namo. Oh, saya ada ya. Aduh, ketahuan kan ya benar. Kalau bingung cari dia yang paling bawah nomor ampe. Kalau bingung cari yang paling bawah. Bawah nomor ampe. Kalau bingung cari yang paling atas. Enggak, Nggak, sebelah di tengah. Yang paling atas. Oke, mungkin kita terlalu panjang. Oke. Tadi mendengarkan para narasumber, mungkin akan lewat. Kemudian ada Rembali. Ini orang awak. Ini pasti. Nah, ini orang awak dan dia dan anak orang lain. Jangan bawa mama ke orang lain. Sapi Ahmad Al-Kahar. Oke. Semoga bisa membawa aspirasi semua kalangan baik suku asal maupun tempatan. Ya, pastilah umumnya seluruh masyarakat Kota Batam. Karena DPRD Kota Batam berarti tidak membawa DPRD Dapil Batam Kota, tidak ya, membawa DPRD Kota Batam, arti menyeluruh Kota Batam. Kemudian Donald bin Razak, pilih orang awak, ya benar sekali. Yayat Abu Satria, semoga pemilu kau membawa perubahan lebih baik. Oke. Di sana seorang yang bisa jawab, alhamdulillah tadi satu pertanyaan dulu awal dari Suara Minang TV berhubungan dengan jika ala duduk jangan sampai lupa di situ. Nah, jika seandainya baik dari teman-teman IKSB, teman-teman Zona Minang, teman-teman Mundo Kandung yang hadir pada malam hari ini ada yang ingin ditanyakan kepada 3 caleg atau yang ditujukan kepada semua caleg atau yang ditujukan kepada caleg tertentu, mungkin bisa dilakukan pada saat ini. Siapa? Gema Minang. Oh, dari Gema Minang.
Bang, agak maju ke tengah sekarang. Itu bisa diculik bang. Oke. Nampak, bisa kan? Om Donald? Oke, silakan. Dari Gema Minang, Batang Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbaknya tanya di mana? Langsung saja. Ini tanya di mana? Berkata Dari pernyataan caleg-caleg itu atau ketigon itu, kamu pribadi setuju. Tapi lebih tapenya, itu bukan membela ya. Lebih tapenya mau cenderung setuju pendapat dari Pak Saiful. Karena batua anggota dewan itu hanya ego karajonya. Dan salah moko itu makanya wajar orang Minang ngecek. Lah dua-duanya tak doanya terlalu jawab. Ya kenapa? Karena inilah jadi wakil warga Kota Batam, bukan warga orang Minang. Ya kamu. Dan cek lah kalau masalah janji-janji itu tidak ada gitu. Kok ada karena itu bagian pribadinya. Nah, itu. Dan ya mungkin dari pokir. Nah kan itu namanya mungkin yang ini kok lebih paham lah. Ya, jadi ini masalahnya apa yang kamu tanya. Salah moko ketiga-tiganya. Salah moko itu larasi umum. Janji segala macam lalu dua. Apapun yang dibuat di antara tiga itu orang berdalah namanya fungsi apa segala macam tidak akan lepas dari kepentingan partai. Siap, tuh. Benar. Betul. Ini pertanyaannya, apa langkah konkret seandainya ya Pak Kapatang yang info tunggu ibu, perintah ibu kan itu kan. Nah, apa langkah konkretnya? Misal ada perintah si yang paling tinggi lah nggak setuju, sanggup nggak? Kalau misalnya jadi kok, gua di muka kok. Di sisi lain tuh kepentingan masyarakat tadi kok. Betul. Ya, sanggup nggak membantah? Betul. Kalau mentah kok bisa berhenti kok. Nanya PAW apa namanya PAW ya? Bola kan itu. Ini aku bertanya, apa langkah konkretnya? Kalau misalnya mempertabrakan dengan kepentingan partai, kita jaga kepentingan politik. Apa langkah konkretnya? Ya, itu saja. Oke, terima kasih dari Gema Minang Kota Batam untuk ketiga caleg. Masih boleh ya? Boleh. Masih boleh. Pertanyaannya adalah lain kata lo menjudul jika kepentingan sepihak orang tertentu khususnya di partai rupanya berlawanan dengan apa kepentingan masyarakat itu sendiri. Mana Pak turun? Siap. Baca melawan. Siap. Kan itu. Oke, Pak Saiful. Kami silakan. Baik, terima kasih. Jawab simpel saja. Yang pertama, Makoto seorang anggota dewan Kalau nak kena dia tempat ke partai lah. Enggak, ketua partai telepon. Siap. Lanjut. Enggak, maaf, ketua partai telepon betul ada janji tadi. Ya. Yang pertama, Makoto anggota dewan itu, Ambon dia ingin orang Minang contoh harus banyak. Itu adalah kuantiti. Kualitasnya jauh lebih penting. Lebih penting kualitas itu. Dua pun 10 orang Minang itu tak berkualitas ada guna. Tinggal ketok palu sama tepuk tangan. Ayo, ketok palu tepuk tangan. Makoto mau sampaikan, mohon maaf. Dari kebanyakan anggota dewan itu yang jadi wakil rakyat hanya hitungan jari. Sebagian besar jadi wakil partai. Mayoritas anggota dewan yang ada sekarang fakta di negeri kita hanya jadi wakil partai. 1-2 jadi pelengkap berita, datang duduk diam dengar, tak pernah ngomong, terima gaji selama 5 tahun tak ngomong. Duitnya nggak sebut. Duitnya, ya mohon maaf, saya juga udah siap dengan segala omongan, mau tersinggung, mau itu saya aktif sudah biasa, dicerca, di macam-macam tekanan, intimidasi udah terbiasa, ini nggak saya pikirkan. Jadi mohon maaf, saya setuju dengan katakan Andra tadi, mayoritas yang duduk di legislatif adalah wakil partai, bukan wakil rakyat. Salah satu dong, makanya saya panggil Martin saya ke sana. Ya, itu akan saya perjuangkan. Ya. Yang kedua, kemampuannya untuk melakukan lobby-lobby
termasuk dengan petinggi partai, termasuk dengan rekan sesama dewan. Ya, mohon maaf lah kalau kita di serikat ini ilmu lobby itu sampai ke luar negeri kita belajar. Ya, itu ke lobby. Saya itu pengetahuan kita tentang norma-norma yang berlaku. Kalau kita tidak memahami, partai bisa akan menggeser kita sesuka hati dia. Ya, walaupun kita diutus oleh partai, kita harus punya prinsip dan norma-norma kita pahami. Nggak bisa partai suka-suka kita berbuat yang benar untuk rakyat diintimidasi oleh partai. Tergantung orangnya, siapa orangnya. Makanya saya bilang kualitas anggota dewan ini penting. Makanya jangan kita duduk. Kenapa negara kita rusak? Sejak kita pemilihan langsung kayak gini sekarang ini apa? Duduk di dewan cukup dengan duit banyak. Politik kita transaksional. Dan rakyat diajari cara-cara yang tidak baik oleh para politik, oleh para caleg, oleh para anggota dewan. Beli satu suara sekian, itu suara sekian. Setelah duduk apa? Orang yang melakukan kecurangan duduk mustahil membuat benar setelah duduk. Ya, itu saya pastikan itu. Makanya bagi saya, kita tawakal saja, istiqomah saja, niatkan yang baik. Kalau memang Tuhan menyatakan kita akan menjadi baik di situ, jalan pasti dibuka. Kalau tidak, ya nggak ada persoalan. Jadi anggota dewan ini bukan mimpi. Ya, jadi itu ya, kita harus punya integritas dan punya prinsip dan punya ketegasan, memahami norma-norma, ya, memahami aturan dan punya kemampuan lobby ke partai. Dan untuk itu kita juga harus mempunyai posisi yang kuat di partai. Kapan perlu jadi ketua partai. Ya. Jadi mungkin itulah. Inilah, mohon maaf kalau aktivis bicara ini susah nanti kan ya. Terima kasih. Berarti intinya sanggup ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke 02. Ya, 02. Silakan. Ya. Bung Ya Bang, Ambo maju punya niat tetap untuk berpihak kepada Makasih, Bang. masyarakat. Oke. Ya, Oke, siap Bang. memang kita berada di demokrasi. Ya. Selalu pengambilan keputusan itu adalah suara terbanyak. Tapi bagaimanapun fungsi anggota DPRD yang 3 tadi, legislasi, penganggaran maupun pengawasan, saya tetap istiqomah, tetap akan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oke. Ya, kalau ke partai tadi ataupun ke pihak-pihak lain seperti yang disampaikan Bung Saiful tadi, bagaimana kita juga punya lobby-lobby, bagaimana kita juga punya pandangan atau masukan yang saya kira kalau akan berpihak ke masyarakat pasti akan mengikut ke kita. Yang penting bagaimana kita dapat meyakinkan partai maupun meyakinkan pihak-pihak lain. Intinya kita tetap akan berusaha membela kepentingan masyarakat, sekalipun dalam kondisi voting kita akan selalu kalah. Paling barangkali itu. Oke. Silakan Bung Fadli dengan pertanyaan yang sama dari Gema Minang. Baik. Mungkin sebelum saya menyampaikan menjawab dari pertanyaan tadi, mungkin saya lihat Abangda Wakil Wali Kota Batam, Bapak Ansakar Ahmad telah tiba. Oh, dia tahu ya? Ya. Oh, iya, datang. Selamat datang kepada malam hari ini. Depan. Silakan untuk bertanya. Suruh tanya. Ya, kita malam ini. Bukan depan dalam sini. Panelis. Jadi, Panelis. dulu aja sini dulu. Panelis. Ya. Panelis. Oke. Panelis baru. Fadli. Panelis baru. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, dengan sikap kita Panelis. bila nanti ada kepercayaan, Ya. tentu selagi yang kita suarakan adalah aspirasi untuk kepentingan masyarakat Kota Batam, kita akan berjuang pada titik darah penghabisan, walaupun harus menentang daripada keputusan partai, tapi hal yang kita perjuangkan adalah untuk kepentingan masyarakat. Tentu arah kita untuk ikut berjuang harus jelas, ya kan? Kita menentang tidak sejalan dengan partai juga
harus ada indikator-indikatornya. Tidak hanya sekedar saya harus menolak, tidak mau mengikuti kebijakan partai, tidak. Pasti ada sebuah, setelah kajian-kajian tentu itu menjadi sikap kami nanti di parlemen, karena sistem demokrasi kita ini adalah parlemen yang mana tentunya kami mengawasi pemerintah Kota Batam. Kan kita tidak mungkin akan jauh-jauh mengomentari yang ada di nasional, tapi jauh lebih kebijakan yang ada di Kota Batam. Seperti apa regulasi-regulasi yang sudah diciptakan oleh pemerintahan Kota Batam dan apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Inilah fungsi kami sebagai legislatif nantinya untuk memastikan betul kebijakan itu tepat sasaran, kebijakan itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kota Batam. Jadi saya rasa ketika saya memiliki sikap integritas tadi yang disampaikan oleh Bang Saiful, segala sesuatu untuk masyarakat akan kami perjuangkan, akan kami suarakan di parlemen nanti. Mungkin itu. Oke, di sana Suara Minang TV. Hah? Baru berdua itu satu katanya usah Bang Am kan oke. Ya yang sudah sesak apa dulu sedikit. Nah, oke, selamat datang kepada Amsakat Ahmad Bang, Ketua DPD Nasdem Kota Batam ya. Ya, yang juga Wakil Wali Kota Batam yang sempat hadir. Sebenarnya kayaknya mendadak nih. Abang biasa kesini kayaknya. Ada intelijen. Oh, Ada laporan intelijen. iya. Lihat SNTV. Oke. Bapak Ibu, seperti apa yang ditayangkan oleh kawan-kawan Tunaminang tadi, bahwasanya dua kepentingan kadang-kadang berbeda pada saat kita berada di legislatif itu sendiri, yaitu kepentingan masyarakat. Kadang-kadang bagaimana sikap kita sebagai anggota legislatif berbeda pandangan dengan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan daripada eksekutif ataupun partai masing-masing. Masing-masing sudah memberikan sebuah jawaban daripada tiga-tiga. Bang Saiful mengatakan kita perkuat SDM. Secara intinya adalah jadi duduk saja di dewan tuh. Orang tepuk tangan, orang setuju tahan jadi setuju orang anda ngerti, tidak tahu gitu. Nah, daya lobby yang cukup kuat. Nah, untuk dua narasumber kita, Bang Amri dengan Bang Fadli, lebih tetap kepentingan rakyat akan didahulukan jika nanti suatu saat bertentangan dengan kepentingan partai itu sendiri sekalipun. Oke. Pertama, Suara Minang TV, Bang Am, selamat datang dalam forum kami Suara Minang TV pada malam hari ini. Silakan ngopi. Yang penting WSN bisa merokok, Pak. Ya, ada kopi dan bisa merokok, ya kan? Oke, mungkin ada udah Bundokandung yang ingin bertanya sehubungan dengan tiga orang calon legislatif warga Batam asal Sumatera Barat di Dapil Batam Kota maupun Lubuk Baja pada saat ini. Ini ada bertanya nggak? Udah kita ya, Bung Fred, mic kepada Ketua Bundokandung Kecamatan Batam Kota. Silakan, Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur kayak di sini nih. Suara Pak YouTube lah. Terutama sekali tapi kita mengucapkan selamat datang. Iya, betul. Bapak kita, Bapak Amsakan. Wali Kota. Yang kedua, tentu Ambo memperkenalkan diri dulu. Betul. Mungkin sebagian harus kenal Ambo. Iya, betul. Perkenalkan, nama Ambo Nurneti, tapi rancaknya untuk beberapa orang member Ambo Nurneti. Iya. Ambo Ketua Bundokandung Batam Kota. Oke. Ambo Berarti ketua malah. kebetulan yo. Nggak sangat kuat Pak Saiful. Kami kebetulan Icang Miteh, nyari siapa Icang Miteh mah?
Makanya pas Amerikanya datang kemari karena iseng nggak. Iya. Kita maju. Asli orang Solo. Nah, kami sadar Pak Saiful sama-sama makan ikan bilik. Ikan bilik ya. Masuk dengan Pak Saiful sendiri. Mana acara Pak Saiful? Apa Sengkara? Tadi Ibu tutup buah. Pak Saiful. Kacang. Sengkara. Kacang. Tokoh-tokoh bukan tokoh Minang. Ulang-ulang Minang yang hebat-hebat ya. Oke. Kenapa gitu ya? Kalau dicari ya dari tadi itu perkenalan baik dari Pak Saiful, Pak Amri, teman-teman ini. Beliau kok ulang-ulang yang hebat, mengalah mengaji berbagai organisasi. Betul. Siapa yang tidak akan kenal dengan Pak Saiful, Pak Amri, Pak Raji, gitu kan? Jadi akhirnya itu ya harus kita jadikan gitu. Iya. Nah, itu ya harus jadi. Ya. Jadi untuk jadi selalu kita luar biasa. Betul. Jadi naningin boleh tanyakan. Pertanyaan angkor boleh tunjukkan kepada kategori caleg. Karena kategori caleg itu adalah caleg-caleg terbaik uang Minang. Ya. Dan dihadirkan pada malam itu kan. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak arah menyiapkan rumah aspirasi bagi masyarakat dapil atau simpatisan yang mendukung apa? Ya, betul. Kenapa? Agar masyarakat itu mengenal dan dilantik dengan caleg pilihannya. Oke. Kemudian tentu orang nggak tahu di mana lokasinya. Ya. Tentu ini akan sangat membantu sosialisasi sebagai tempat pusat informasi dan penyerapan aspirasi dari masyarakat di dapil Bapak. Betul. Nah, bukan itu dari Bundo. Pertanyaannya, terima kasih. Semoga semua caleg Cikopo adalah caleg-caleg Minang sukses. Amin. Amin, Bang. Amin. Ya. Bukan 01 ya, tapi amin. Oke. Ketua Udah Kandung, bapak-bapak yang ada di depan, Ketua Udah Kandung Batam Kota tadi memberikan sebuah pertanyaan simpel saja. Kira-kira lain ada rumah aspirasi masing-masing daripada caleg. Karena penting dalam rangka sosialisasi dan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat secara umum di dapil masing-masing. Nah, untuk itu ketiga caleg silakan. Udes, jangan kemudian sudah ketua Udes lu atau Tangan lo. yang tengah lu. Tangan gantian lah. Gantian. Konsep masih Ibu. ya. Sekali-sekali 02 dulu. Ya, sekali ke 02 dulu. Ya, terima kasih Bundo atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk rumah aspirasi, kalau saat ini dalam masa kampanye kita kebetulan sudah ada rumah pemenangan Amri. Lokasinya di Ruko Komplek Angelin. Depan MB2 mau masuk ke perumahan Cendana. Dan insya Allah kalau kita pun ditakdirkan untuk duduk, rumah itu akan diteruskan sebagai rumah perjuangan. Jadi bagi saya dan juga tim-tim kami menganggap perjuangan itu bukan saat sekarang ini, tapi perjuangan itu akan dimulai ketika baru duduk. Dan itu rumah itu akan kami pertahankan insya Allah. Lanjut 01. Baik, terima kasih. Ini selamat datang. Jadi kita karena di sini jadi nggak bisa nyalamin ketua. Ini ketua masalahnya. Saya di Nasdem kakak ketua. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan tadi. Kan diragukan nanti setelah duduk dewan kepentingan berbenturan dengan kepentingan partai. Ya, saya sudah jawab tadi bahwa anggota dewan itu harus SDM-nya berkualitas, mempunyai integritas, dan punya kemampuan lebih-lebih di internal, dan juga harus punya power di partai, punya kedengaran. Ini ketua saya sangat kenal dengan siapa saya. Jadi nggak usah diragukan kalau itu. Ya. Dan paham dengan norma-norma, aturan hukum, aturan normanya, sehingga kita jadi anggota dewan tidak sembarangan ya berintegritas lah gitu ya, banyak hal, mungkin panjang kalau kita jelasin ya. Jadi pertanyaan tadi gitu,
saya sudah sampaikan tadi berapa kali, saya aktivis jadi anggota dewan ini hanya sebuah panggilan, bukan sebuah mimpi harus kita, tapi karena pengalaman bahwa sudah merasakan berjuang tentang kebijakan publik, tentang apa persoalan-persoalan di bawah sebagai aktivis, dan itu dasarnya. Maka untuk itu dari dulu ya, saya kebetulan punya kantor di sini, daerah sini. Yang satu kantor Serikat Pekerja, yang pasti itu untuk melakukan advokasi, tempat mengadunya di Blok A, dan di Blok B kantor saya jadi kantor hukum dan kantor bantuan hukum. Dan nggak usah ngomong sekarang jadi caleg, dari dulu tempat menampung. Sabtu Minggu malah tempat ramai orang datang mengadu kalau itu tempat tumpangan masalah ya. Jadi dan saya beberapa kali sampaikan, saya itu besar karena masalah ya. Jadi kalau tanya rumah aspirasi, nggak jadi anggota dewan, nggak jadi caleg sudah ada. Kalau rumah pemenangan tentu lain. Rumah pemenangan ada di Glory View di sana ya. Tapi itu rumah pemenangan untuk menyusun strategi. Tapi saya pun nggak pernah ke sana ya. Karena kalau terlalu banyak menyusun strategi, akhirnya hanya strategi janji manis tadi. Bahwa saya ini sebagai aktivis berbuat yang nyata, apa yang kita sampaikan lihat sendiri. Kalau untuk orang Minang, saya nggak perlu jelaskan. Saya ini orang lama, pernah jadi ketua KSM Maka Kuning, udah puluhan tahun. Jadi nggak ini datang orang Minang semua. Nggak apa yang dibuat Saiful nggak perlu saya jelaskan. Ya. Jadi kalau pertanyaan satu dari rumah aspirasi. Itu sudah tahu juga semua. Kalau orang Minang tahu ya, tempat mengadu segala mengadu di tempat saya. Udah tahu semua, nggak perlu saya jelasin ya. Kalau ada yang belum tahu. Kalau ada yang belum tahu, ini di blok C2 nomor 21 dan di situ juga ada stafnya, juga ada karyawan saya untuk menampung aspirasi dari dulu sampai sekarang. Negara 2. Jadi kalau itu apa? Nggak usah diragukan itu. Ini contoh sekarang ya. Jadi anggota dewan. Ya, bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Sekarang saya sudah kumpulkan, saya membuat sebuah yayasan ya, Yayasan Pekerja Kreatif Nusantara namanya ya. Yayasan Pekerja? Iya, dan saya sudah kumpulkan banyak orang untuk bagaimana mencari orang sebanyak mungkin yang tidak menerima upah masuk anggota BPJS. Namanya BPJS tidak penerima bukan penerima upah. Dan itu juga dapat asuransi kecelakaan, meninggal itu dapat 42 juta, itu sudah pasti ya. Dan bayarannya hanya murah, 17.000 sebulan. Saya bilang 2.000 orang untuk 3 bulan pertama saya bayarin pribadi, saya bilang. Kalau duduk pun, tak duduk pun, saya udah kasih gambaran. Yayasan ini nanti akan bekerja, saya udah berapa perusahaan saya datangi. Mana dana CSR? Itu dana CSR itu wajib. Ya. Tapi saya nggak tahu sampai sekarang DPRD tidak pernah mengejar itu. Ya, wajib saya sampaikan ke yayasan dan kita bayarkan tukang ojek, pedagang pasar, kita masukkan asuransinya. Ya, kita masukkan asuransinya dan semua perusahaan yang memberikan dana kita beri laporannya terus setiap bulan. Bahwa dana dari PT ini 10 juta, udah ada berapa PT hubungi siap 10 juta sebulan. Itu udah berapa ribu orang, 100 juta. Dan setiap perusahaan itu kita beri laporan kemana dananya itu tiap bulan. Dan yayasan nggak perlu mengambil duit dari situ. Itulah mungkin kita punya cara untuk membayar itu. Berbuat baik, beribadah tadi. Itu contoh. Jadi kalau berbuat itu salah satu contoh. Ini kalau program itu nggak jadi anggota dewan pun akan saya jalankan. Tapi karena ini nyalek, saya sampaikan kepada tim kemarin, cari sebanyak mungkin. KTA-nya saya undang ketua saya untuk bagikan nanti. Saya sudah janjikan mereka kan. Ya, itu saya bayarkan. Itu contoh. Ini menyangkut aspirasi ya, Bunda. Jadi kalau itu artinya apa? Masalah aspirasi nggak usah diragukan. Kita ini tempat tumpahan aspirasi dari dulu. Terima kasih. Lanjut kepada berarti nggak salah ketua Nasdem memilih caleg. Ya. Ya, selamat datang Bang Am. Selaku Wakil Wali Kota Batam. Lanjut. Baik, terima kasih Bundo atas pertanyaannya tadi. Jadi kalau misalnya kita berbicara aspirasi, rumah aspirasi, ya kita juga sudah ada untuk rumah perjuangan hari ini yang nantinya bakal kita jadikan rumah aspirasi. Tapi yang pasti untuk Bapak Ibu ketika nanti menitipkan amanah kepada saya, insya Allah setiap waktu kita ada di gedung DPR. Aspirasi apapun yang Bapak Ibu sampaikan, kita akan siap menerima. Dan kita untuk rumah aspirasi kita ada di dekat sini di Ruko Hang Lekir Blok A1 nomor 11. Hang Lekir berarti lewat
Ya, kalau untuk pemenangan rumah pemenangan kita hari ini posko kita ada 2. Satu ada di Lubuk Gajah di dekat Pasar Jodoh, satu ada di Ruko Hang Lekir Blok A1 nomor 11. Dan hari ini kita berjuang, ya seperti Pak Saiful juga, saya rasa kawan-kawan yang maju di legislatif punya pergerakannya masing-masing. Begitu juga kami sudah bergerak untuk di bidang pendidikan, kita sudah melaksanakan bimbingan-bimbingan belajar untuk anak-anak yang mau mendalami ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu yang ada di tempat lembaga pendidikan kita. Dan kami, saya pribadi juga sebagai Ketua Umum Yayasan Bergerak Kita Peduli juga sudah melakukan banyak aktivitas. Kami melakukan pendampingan kepada masyarakat yang ada seluruh Kota Batam. Alhamdulillah untuk Bergerak Kita Peduli, jaringan kami alhamdulillah sudah sampai di Sumatera Barat, sudah sampai di Riau, bahkan di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri, kita sudah punya perwakilan-perwakilan. Jadi kawan-kawan perwakilan di Karimun, di Batam juga melakukan pendampingan sosial terkait dengan kesehatan. Jadi banyak masyarakat kita yang mungkin dulu di saat saya tidak sempat mengurus BPJS atau BPJS yang tertunggak. Alhamdulillah di Bergerak Kita Peduli kita sudah lakukan gerakan itu. Kita dampingi pasien yang memang susah, dan tidak hanya itu, ada juga anak-anak kita yang orang tuanya mungkin susah secara ekonomi, kita bantu untuk biaya sekolahnya menembus ijazah. Ini fenomena yang ada di sekitar kita. Memang begitu sulitnya ekonomi, apalagi kita melalui fase COVID. Ini banyak ekonomi orang tua pelajar kita yang susah, dan itu kita lakukan pendampingan untuk bisa mendapatkan ijazahnya dengan tentu dengan prosedur-prosedur apa yang harus dilengkapi. Itu tim kita di Bergerak Kita Peduli alhamdulillah sudah berbuat untuk masyarakat Kota Batam, sehingga ketika Bapak Ibu nanti percayakan kepada saya dari P3 untuk menjadi wakil di DPRD, tentu akan jauh lebih besar lagi langkah yang bisa kami lakukan. Karena ketika kami belum di sistem saja alhamdulillah sudah beberapa pergerakan yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan, apalagi kami berada di sistem. Karena perjuangan tanpa berada di sistem ini cukup berat, tapi alhamdulillah itu tetap bisa kita jalani. Dan ketika kami dipercaya berada di dalam sistem, di dalam parlemen, tentu apa yang sudah kami jalani ini akan dampaknya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kota Batam. Jadi alhamdulillah baru tanggal 14 Januari yang lalu kita juga melatih kawan-kawan BKP yang ada di Bukit Tinggi. Ini juga BKP Solo, BKP Tanah Datar, bahkan di Riau, Jambi, Bengkulu. Ini luar biasa animo masyarakat melihat pergerakan Bergerak Kita Peduli. Dan alhamdulillah saya ucapkan juga kepada Bu Pen kita, Bu Yuli Gusnita, yang terus bergerak tiada henti untuk mensosialisasikan pergerakan Bergerak Kita Peduli, karena saya dipercaya sebagai Ketua Umum. Hanya saja pada kontestasi demokrasi ini membuat saya tidak terlampau banyak terlibat, tapi saya tetap memantau pergerakan kawan-kawan sehingga memberikan dampak positif, dampak sentuhan langsung kepada masyarakat di bawah yang kesusahan kami sudah bantu, dan Bapak Ibu berikan kepercayaan pada kami, insya Allah ini akan jauh lebih besar lagi gerakannya yang bisa dirasakan dampaknya kepada masyarakat Kota Batam. Oke, Bapak Ibu, udah paham. Masih 20 menit. Misalnya Suruh Bintang TV Sadonyo pada malam hari ini mungkin tidak banyak lagi yang akan kita sampaikan, tapi kita akan berikan sebuah kesempatan 2 kali lagi kepada para audiens, tapi 1 kali udah di-cop oleh Pak Am sendiri nanti ya. Ya, sebagai panelis ya. Kita berikan kepada masyarakat. Ya, 1 kali lagi, 2 kali, 1 untuk IKSB, yang kedua untuk Pak Am. Ya, oke, habis ya. Kami dengan segala hormat nanti Bang Am ingin kami minta untuk menyampaikan sedikit sambutan atau sedikit sumbang saran terhadap ketiga caleg, walau bagaimanapun terlepas dari partai apapun itu adalah masyarakat Kota Batam. Kepada Ketua IKSB kami persilakan. Terima kasih sebelumnya yang kami hormati Enda Pakar. Terima kasih ya.
Kami hormati mungkin Bapak Ibu para calon kita yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dedi Pak. Saya kebetulan jabatan di Ketua 1 PSB DPC Kota. Mungkin ini kedua kali saya di Masuk TV ya. Baik, terima kasih atas acara ini. Yang pertama, saya sangat support acara orang yang ini. Mungkin ini yang kedua kalinya saya lihat acara ini saya hadapi. Ya. Kemarin kita juga membuat desa Salur Orang Minang itu kami. Tapi saya ada dalam Baik, untuk ini sekarang saya yakin mungkin para calon kita yang ada di depan ini, baik Pak Saiful, Pak Andri, Pak Fadli, ini saya rasa orang-orang terbaik Orang Minang. Dan ini perlu kita support sampai kota. Mereka punya spesifikasi keahlian masing-masing mungkin di bidangnya. Dan itu memang menyentuh langsung ke orang Minang yang saya rasakan, yang saya lihat dan saya amati selama ini. Kayak Pak Saiful mungkin di bidang guru. Ya. Pak Amri olahraga dan aktivitasnya, Pak Fadli mungkin di bidang sosial ya. Itu mungkin yang membuat mereka ini, saya yakin kalau tidak 3, 1 juga boleh masuk gitu kan. Tapi kita berdoa ketiga-tiganya menjadi. Amin. Baik. Berikutnya yang kedua, menurut saya melihat backdrop yang sekarang yang ada di depan kita, ini ada salah satunya visi ya, mewujudkan kemajuan ekonomi orang Minang. Kita tahu kita ini orang Minang merantau semua Pak. Iya, itu dia tadi yang mencari mengisi tanah, betul. mengadakan anak ini ya. Betul. Artinya orang Minang tuh di tahu itu Pak. Kadang-kadang mereka berusaha itu kan tergantung dengan modal mereka ya. Kadang-kadang modal pun tidak cukup, ingin usaha di negari orang kan. Jadi tempat juga menjadi masalah. Ya betul Pak. Jadi saya melihat banyak pengusaha-pengusaha kecil kita ini, orang-orang Minang ini terutama ya, di Makkah ya, terbentuk dengan modal. Ya, betul. Jadi saya dalam hal ini mempertanyakan kepada 3 caleg ini. Ya. Nah, kalau saya berkeinginan orang Minang ini punya koperasi Pak. Ya. Koperasi simpan pinjamkan gitu kan. Jadi tidak meminjam orang Minang ke rentenir. Ya, betul. Ya kan? Betul. Mengikat mereka lagi sekarang ini itu sangat dibutuhkan. Kedua, mereka juga punya usaha-usaha yang perlu penyaluran dalam menjual UKM industri rumahan mereka. Jadi saya rasa mungkin adakah setujukah para caleg ini kita buat koperasi orang Minang itu yang menaungi menjadi payung bagi orang-orang Minang, usaha UKM orang Minang khususnya. Maka setuju para caleg ini dan apa konsepnya yang akan ditawarkan. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, abang terakhir nanti ya, sebagai closing statement sebagai audiens ya. Oke. Kepada para narasumber di sana, Solo Minang TV Sadanya, sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa dari IKSB Batam Kota, yang mana itu pun merantau adalah perbaikan hidup dengan berbagai apapun persoalan yang kita lakukan, yang kita hadapi, terutama di bidang ekonomi. Nah, bakal kira-kira menurut para caleg, orang Padang tuh pendekannya adalah pandai dagang, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang persoalan pedagang itu bukan hanya persoalan modal dan bukan hanya persoalan tempat. Baru kalau mengalir itu Pak Amras tahu sih Pak. Anggotanya lagi usianya Pak Amras. Nah, orang itu besar itu usianya bukan alah lapayang orang gitu kalian Budes. Nah, jadi kira-kira apa dari para caleg, orang-orang terbaik warga Batam, Dapil, Batam Kota Lubuk Baja, asal Sumatera Barat, memperjuangkan hal yang lebih
detail sehubungan dengan persoalan ekonomi. Yang kedua, setuju enggak kalau seandainya ke depan kita akan membentuk sebuah koperasi besar? Kita tahu koperasi itu adalah orang tuanya orang Sumatera Barat. Koperasi di Indonesia itu penggeraknya adalah orang Sumatera Barat. Kira-kira dimungkinkan nggak nanti ke depan orang Minang kok di bawah satu wadah koperasi sendiri? Jadi segala persoalan ekonomi berada dalam satu wadah, bukan BUMN ya. Nah, kira-kira para caleg setuju nggak hal yang demikian? Oke, tadi soal 3 lah dulu. Ada lah. Oh, dari soal 1 soal 2 lah ya. Nah, kini kita berikan kepada soal 3 dulu. Kepada Bung Fadli, kami silakan. Baik, terima kasih kepada Kakanda tadi telah memberikan pertanyaan. Tadi mungkin Kakanda agak terlambat. Kalau di awal tadi saya sudah sampaikan program khusus yang akan saya siapkan ketika diberikan kepercayaan itu terfokus kepada UMKM. Karena memang kita ini Padang itu kan pandai dagang. Orang Minang itu selalu merantau. Di mana ada tampe, ada jalan, ada trotoar, tapi menggali. Tentu ini menjadi suatu perhatian khusus pada kami nanti. Kami sangat setuju operasi, mungkin teknisnya saja yang berbeda, karena saya pernah bergerak di PMT, Baitul Mal Tanwil, jadi mungkin pengembangannya kita bisa lebih kepada ke sana, yang polanya nanti akan kita siapkan, itu sudah kami siapkan. Makanya tadi saya sampaikan, kalau saya maju tahun ini slogannya adalah mudah, kreatif, amanah. Jadi bidang kreativitas inilah yang akan saya kembangkan kepada kawan-kawan yang ada di seluruh Kota Batam, yang akan kita mulai nantinya di Kota Lubuk Baja menjadi cikal bakal bangkitnya perekonomian orang Minang yang ada di Kota Batam. Kami akan data secara betul siapa saudara-saudara kita yang bergerak di UMKM. Tentu anggota Dewan ini kan punya dana pokok pikiran. Nah, ini mungkin bisa kami salurkan. Kita akan data betul-betul masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Kita buat sebuah gerakan yang tidak hanya sekedar pelatihan, tapi langsung kita pantau packagingnya seperti apa, value daripada produk yang dijual seperti apa, sehingga bisa mendapatkan atensi daripada customer, apa yang dijual ini dapat diterima. Karena di era digitalisasi ini kita harus betul-betul memanfaatkan segala platform media sosial, dan alhamdulillah kami ada ilmunya di situ. Saya penggiat media sosial TikTok, jadi saya juga bergerak yang awalnya hanya pengguna sebagai user yang memainkan scroll TikTok, tapi akhirnya ada ilmu yang saya dapat. Ternyata ketika kita memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar, ini akan mendatangkan rezeki yang lebih untuk kita. Nah, ini bisa saya aplikasikan kepada kawan-kawan UMKM. Sebenarnya tidak hanya sekedar modal yang dibutuhkan oleh UMKM, tapi edukasi kepengetahuan packaging, pengetahuan pemasaran itu harus benar-benar bisa teredukasi dengan baik oleh UMKM yang ada. Nah, ini akan menjadi program kami. Memang kami akan mulai untuk keluarga kita dulu terlebih dahulu. Itu program untuk UMKM yang kita berikan bantuan modalnya, kita bina untuk bagaimana bisa memasarkan produknya dan bagaimana memanfaatkan media sosial untuk bisa memberikan value kepada produknya, sehingga ini bisa tidak hanya mereka yang merasakan kenaikan ekonomi, tapi semua yang ada di sekitarnya juga ikut terangkat ekonomi UMKM, yang kalau ini nantinya berjalan, ini akan memberikan dampak kepada ekonomi Kota Batam khususnya. Jadi pemanfaatan media sosial di era digitalisasi ini sangat penting, ya. Karena saya penggiat daripada TikTok, kita spesialisasinya sebenarnya di live streaming. Jadi kalau TikTok itu dia ada live streaming, ada affiliate, ada content creator. Jadi kalau misalnya yang bisa dilakukan, ini semuanya bisa dilakukan, tapi kan tentu perlu ada edukasinya. Nah, inilah yang akan kami lakukan nanti di Rumah Aspirasi. Kita akan bina siapapun yang mau diberikan pembinaan, kita berikan secara gratis bagaimana memanfaatkan media sosial itu
supaya bisa mendatangkan dampak lebih kepada kita. Karena setiap orang kan tidak semuanya punya gaji, tapi setiap orang sudah pasti punya rezeki. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yang penting kita berusaha. Minang ini kan situasi kalau untuk berdagang kita jagonya, untuk merantau insya Allah di mana di lataan lain bisa menumbuhan pohon yang bisa hidup. Itu orang Minang. Jadi insya Allah saya sangat setuju kita akan bentuk koperasi yang bisa menaungi nantinya kawan-kawan saudara kita. Dan mungkin kalaupun amit-amit jabang bayi, tapi saya berharap insya Allah dengan semangat orang Minang saya bisa diberikan kepercayaan sehingga langkah ini bisa lebih besar. Tapi kalaupun tidak, saya sebagai pengurus di Waka bidang koperasi dan UMKM ini akan menjadi konsen kami untuk bisa menyiapkan hal ini terwujud di Kota Batam. Lanjut kepada 02. Bung Fadli. Oke, terima kasih. Mengenai UMKM, saya punya 6 misi sesuai dengan nomor urut, dan salah satunya adalah mendorong dan mendukung usaha rumahan. Karena kita tahu usaha usaha rumahan ini kalau digerakkan oleh ibu-ibu rumah tangga ini ikut membantu ekonomi keluarga, ingin dapat membantu bapak-bapaknya dalam menambah income. Dan upaya yang bisa kita lakukan nantinya tidak terlepas bekerja sama, membuka akses, membantu masyarakat dengan pemerintah kota, dengan Pak Am lah, kita melalui dinas, insya Allah, melalui dinas koperasi dan UMKM. Jadi kita dorong ibu-ibu rumah tangga, kita dukung apapun kegiatannya yang mendorong ekonomi, kita akan support dan dukung. Begitupun dengan yang disampaikan Pak Dedi tadi mengenai koperasi, jelas kita sangat mendukung sekali, karena itu positif untuk membantu ekonomi khususnya warga kita. Paling nanti kita bekerja sama dengan paguyuban dan membantu bagaimana supaya koperasi ini dapat tersedia nantinya. Barangkali itu, Pak Sapril. Lanjut ke 1. Baik, terima kasih. Ya, saya rasa sama ya, karena ini karena orang Minang memang basicnya pedagang gitu ya. Tentu kita sendiri sebagai orang Minang bagaimanapun insting-insting bisnis kita, dagang kita tuh gak perlu diragukan gitu ya. Tinggal kita bagaimana menselaraskan antara kebijakan yang ada pemerintah dengan kebutuhan yang ada di masyarakat kita. Tentu hal ini contoh di partai sendiri bagaimana kita berkolaborasi sama teman-teman di dewan, dan juga seperti yang saya bilang tadi, kita duduk ke sana kan melalui partai, dan di partai itu kan, maka saya bilang kenapa harus dari Nasdem, karena dia mempunyai kekuatan ya, dan sehingga suaranya itu juga akan lebih didengar gitu ya. Di Nasdem sendiri juga ada yang bidangnya itu juga ada, bahkan juga ada sayapnya yang namanya Garpu ya, itu masuk sampai ke bawah, ke akar-akar yang di bawah gitu kan. Ini beliau sebetulnya juga sebenarnya terlibat nih ke sana, cuma sering ikut ke sana gitu ya. Jadi tentu edukasi pendidikan tadi, peningkatan SDM juga penting. Dan makanya saya bilang itu juga semua itu ada hubungan antara legislasi, regulasi dengan anggaran tadi. Bagaimana kita tidak hanya mengomong kepedulian ini, tetapi di dalam anggarannya saja itu tidak anggaran itu tidak peduli dengan program itu gitu. Maka saya bilang kita semua itu tentu konsepnya itu memang tidak segampang yang kita ucapkan, tetapi disitulah dibutuhkan SDM saya, disitulah dibutuhkan skill tadi dan pengetahuan kita tadi. Dan terkait masalah koperasi ya, soko gurunya koperasi itu dari orang Minang gitu ya. Saya pernah kunjungan kerja studi banding ke Jepang masalah koperasi ya, bersama pemerintah provinsi Kepri ya. Bahkan di Jepang itu usaha perkebunan sayur gitu ya, itu dikelola oleh koperasi dan begitu banyak koperasi ya. Dan yang anehnya
banyak pekerja itu orang dari Indonesia. Ya, inilah yang saya alami. Kenapa di kitanya kembali tadi kepada kebijakan yang ada, regulasi yang ada. Dan inilah yang memang perlunya sinergi antara legislatif dengan eksekutif tadi, dan perlunya kedekatan antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Nah, jadi bagaimanapun seorang wakil rakyat, ya dia juga harus tahu kebutuhan di bawah, kebutuhan masyarakat seperti apa gitu. Nah, dan ini yang harus kita rubah bahasa saya tadi. Sekarang tuh mayoritas tuh wakil partai, yang wakil rakyatnya hanya hitungan jari saja. Nah, dan ini yang harus kita rubah ke depan. Jadi koperasi ini, saya ambil contoh kebetulan potensi, saya bicara potensi sedikit. Ya, di perusahaan-perusahaan tuh ada koperasi-koperasi. Baru siap mengadakan kajian gitu ya. Dan ternyata mereka itu belanjanya kemana koperasi itu? Di Muka Kuning ke Tanjung Piayu ada supermarket. Nah, sehingga kemarin saya coba temui, karena rata-rata kan kenal. Temui ketua-ketua koperasi, mau nggak kita bikin koperasi induknya gitu ya? Di Muka Kuning. Mungkin di Batam Center bisa. Dan saya bawa beberapa teman yang pengalaman ketemu dengan pengusaha-pengusaha sembako di Batam. Ya, mereka siap untuk memodeli, bahkan juga siap masuk untuk jadi pengurus koperasi. Ya, siap untuk menyiapkan manajemennya. Artinya apa? Ambil contoh PT Semanu. Air ini ada yang dari Semanu tadi. Air mineral itu aja satu hari habis 2.400 botol. Ya, dengan harga yang diambil supermarket. Dan kita punya kesempatan dan punya relasi untuk ngambil ke distributor langsung. Nah, dan ini tinggal bagaimana kita menggerakkan masyarakat kita gitu. Nah, jadi artinya apa? Ini kembali kepada kemauan tadi, kembali kepada komunikasi yang kita bangun, baik antara sesama di dewan, dan juga kita akan berangkat dari, kalau kita berbicara organisasi kan, tentu kita dengan organisasi gampang kita untuk berdiskusi, berdialog, apa kebutuhan kita. Dan ini yang paling penting, mindset kita, penyadaran kita, problem kita di situ. Ya. Kesempatan kita sangat banyak. Kita sebagai negara yang kaya, potensi sangat banyak, segala macam potensi. Nah, cuman bagaimana mindset kita, bagaimana SDM kita, dan semua itu harus saling terintegrasi gitu. Ya, ini ya, ambil contoh, saya berapa kali ngomong ya. Kita punya dinas pendidikan, ini ada apa kebetulan ya, punya dinas tenaga kerja. Apakah betul-betul bagaimana sistem yang terpadu? Saya pernah dibuat sebuah tim terpadu ya, masalah ketenaga kerjaan, tim terpadu namanya. Ya, ada dari dinas ini, dari BP-nya, ada dari pengusahanya. Tetapi kita tidak mempunyai sistem terpadu yang baik. Hanya timnya yang tim terpadu, tapi sistemnya tidak sistem terpadu. Akhirnya apa? Yang ada hanya gagal dan gagal. Pernah dibikin di Batam koperasi pengusaha pekerja gagal. Nah, sehingga sekarang saya coba membuat koperasi ini baru lagi jalan juga. Saya coba bikin koperasi tapi tidak membuat nama serikat. Artinya teman pertemanan. Nah, ini kita coba. Dan ini kita maunya menjadi proyek. Dan kita juga sudah duduk dengan pengusaha. Mau rumah, mau mobil, mau modal berapapun bermodalnya ada gitu. Tinggal bagaimana sistem supaya dana yang ada itu juga safety itu yang diinginkan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Saiful, Bang Amin, dan Bang Hafiz. Misalnya kalau dengan TV sadanya, Budes, Ilarabi ya, kalau di Padian mengecek, ada senang-senang mungkin coba dari kita. Tapi untuk terakhir itu minta Budes kepada Bapak Amsakar Ahmad untuk memberikan panelis pengamat ya. Sebagai wakil wali kota Batam, sebagai insya Allah wali kota Batam tahun 2020. Oke. Kepada Bang Am kami persilakan waktu dan tempat. Mention saja dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja lah. Siap, langsung. Tidak Sapil, kemudian para caleg yang hebat-hebat ini,
Bunda Saiful insyaallah sudah kembali di jalan yang lurus. Gak bosan di jalanan, Pak. Gak bosan di jalanan. Tetap mudah-mudahan tidak melupakan atensinya terhadap dunia olahraga, tidak lagi. Ini mahasiswa saya juga, alhamdulillah lebih gemuk daripada dosen. Belum jadi apa kalau dari yang pertanyaan salah. Ya, kawan-kawan dari KSD, Ibu Kandung, seluruh rekan-rekan yang berkesempatan hadir malam hari ini, saya cukupkan saja. Yang pertama apresiasi dan rasa bangga saya karena SM Minang ini, Suara Minang TV ini sudah menginisiasi acara yang luar biasa yang saya pikir bisa membedah atau bisa lebih mendekatkan jarak antara calon legislatif dengan konstituen. Saya pikir semakin banyak ruang dialog yang kita buka dari para kandidat, insya Allah nanti masyarakat kita tidak lagi seperti memilih kucing dalam karung. Insya Allah dia akan memilih orang yang tepat. Syukur alhamdulillah ketiga-tiga yang hadir di depan kita ini adalah orang yang tepat. Menurut saya kepada mereka layak kita berikan amanah. Sekali lagi tepuk tangan lah untuk calon yang berkiprah. Nah yang kedua yang juga saya ingin sampaikan bahwa orang Minang dari referensi yang saya baca itu setidak-tidaknya memiliki karakteristik yang menonjol untuk dua hal dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama, rasa berkitanya, we feeling itu tinggi dibandingkan dengan komunitas orang lain. Rasa berkita, Rasa berkita, we feeling itu orang Minang ini tinggi sekali. Cuman masalahnya kalau calon ada tiga nih gimana caranya? Artinya perlu dibagi bagus-bagus lah, itu bagus-bagus lah, disasati baik-baik lah, pandai-pandai lah. Itu yang pertama. Yang kedua, mental entrepreneurnya, mental bisnisnya rata-rata di atas komunitas kita yang lain. Dua kekuatan, dua karakteristik yang ada itu, saya pikir ketika rekan-rekan yang ada di depan kita ini nanti menjadi anggota DPRD insya tentu saja dapat lebih dikembangkan lagi. Tadi kita mendengar ada pembicaraan tentang koperasi, kita mendengar bagaimana soal UMKM. Kebetulan saya ditakdirkan kemarin menjadi kepala dinas yang menangani itu. Jadi nanti kalau kawan-kawan jadi anggota dewan juga jangan sembarang rekomendasi, mengeluarkan rekomendasi untuk pelaku A, pelaku B, pelaku C. Alih-alih macetnya minta ampun. Karena pada saat saya menjadi kepala dinas koperasi dan UMKM, saat itu saya membereskan tingkat kemacetan plus minus 2M. Untuk tahun itu cukup lagi. Saya membereskan 2M dengan cara saya minta dibantu oleh BPKP, dibantu oleh jaksa lakukan audit supaya pada saat saya memegang jabatan itu jelas posisinya. Saya ingin berapa soal kemacetan. Nah saat itu juga lahir sebuah ide untuk membuat Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir, BLUD PDB. Syukur alhamdulillah sejak BLUD itu dibentuk, Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Dana Bergulir itu dibentuk. Sekarang kalau saya tidak keliru sudah mendekati 9M. Sudah mendekati 9M dengan tingkat kemacetannya, loan performance loan-nya, tingkat kemacetannya tidak lebih dari 3%. Dan ini menurut orang perbankan sehat. Nah, kalau nanti kawan-kawan mendapat amanah, ini menjadi salah satu jalur yang dapat digunakan nanti. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang UMKM, problemnya ada pada 5 hal. Pertama, soal tata kelolanya, manajemen.
Yang kedua soal kemasannya, packaging. Yang ketiga soal skillnya. Yang keempat soal akses permodalannya, cara mendapatkan modal. Yang kelima soal akses pemasarannya, marketing. 5 aja masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Kalau 5 hal ini dapat didorong oleh kawan-kawan yang memang punya mental entrepreneur ini, insya Allah nanti kawan-kawan sahabat-sahabat kita dari Sumatera Barat yang berbisnis di Batam ini bisa difasilitasi dan mudah-mudahan menjadi sehat, menjadi lancar. Nah itu yang saya juga ingin berbagi informasi lah soal ini. Lalu soal koperasi. Koperasi ini paling susahnya kalau simpan pinjam lebih banyak meminjam daripada menyimpan. Udah khatam saya soal itu, Bu. Lebih banyak meminjam daripada menyimpan. Yang minjam saya nggak pernah minta, Pak. Nah, ini berbicaranya kan kompetensi nanti kawan-kawan ini membuat semacam koperasi induk yang memang mengelola mengelola rekan dari Minang. Nah itu persoalan yang betul-betul harus dicermati. Kalau dia simpan pinjam jangan sampai lebih banyak pinjam daripada nyimpan. Bagaimana cash flow-nya, pergerakan finansialnya. Nah oleh sebab itu semuanya kembali kepada persoalan baru, yaitu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kalau berkaitan dengan persoalan UMKM atau koperasi, insya Allah saya ya belum khatam tapi sudah mendekati lah. Ya kita bisa nanti berdiskusi lebih dalam soal ini. Terus yang ketiga, bagi kawan-kawan yang malam hari ini hadir, saya menghimbau ya kepada kita semua, tolong dikomunikasikan ada caleg di depan kita ini kepada sahabat dan kerabat kita. Ajaklah berbondong-bondong memilih kawan-kawan ini. Saya tanpa kriterianya apapun, kalau punya sisi harapan, tentu saja saya ingin dari kota ini Nasdem itu ya. Tanpa menggunakan hormat ya, terima kasih. Untuk kemudian kalau saya pun terangkat hari ini takdir saya. Tentu kita berharap begitu. Tapi harapan yang lebih besar, mudah-mudahan ketiga-tiganya jadi, karena saya yakin ketiga-tiganya memiliki integritas, memiliki kompetensi untuk menjadi anggota DPRD Kota Batam, dan saya yakin aspiratif. Bukan di depan kawan-kawan ini, kawan lama semua nih, kecuali Pak Dini yang baru lahir. Saya pun sudah cukup lama. Dulu zaman jahiliyah, setiap kali demo buruh itu dia juga buruh. Gak bosan katanya, Pak. Kalau Amri ini entah main puli, entah apa benda kegiatannya di olahraga. Alhamdulillah, mulai dari media awal dia di press sampai kemudian seperti sekarang, insya Allah saya yakin dan saya tahu integritas kawan-kawan ini. Nah, yang paling penting bagi kita yang masyarakat di sini dan pendengar Suara Minang TV, yang paling penting bagi kita adalah ketika kita yakin aspirasi kita dapat dibawa oleh para caleg kita, pilihlah caleg itu. Dan ketiga orang yang ada di hadapan kita ini menurut saya representatif untuk mewakili suara-suara kita. Saya kira 3 hal itu saja yang dapat disampaikan. Soal kemana arah presiden, ya hati kita masing-masing lah. Yang paling penting calon itu ada 3, pasti nanti kalahnya 2 dan menangnya cuma 1. Mohon maaf, saya akhiri dengan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan nanti akan banyak lagi forum yang mencerdaskan seperti ini. Bapak Ibu, ini adalah forum yang mencerdaskan untuk mendekatkan konstituen dengan calon legislatif yang akan dipilih. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Bawa. Yo, closing statement dari audien yang mengaku sebagai wakil wali kota Batam, tokoh Batam, dan insya Allah menjadi wali kota Batam, Bapak Ahmad sangat luar biasa. Tapi nggak bisa dipungkiri, harapan beliau juga tetap satu. Iya. Baik, sebelum kita tutup, tapi singkat, padat, tepat closing statement dari
tiga narasumber. Ya. Singkat, tepat, padat. Silakan dari 01. Kalau Kalian sistemnya untuk begini, mempromosikan diri sekali lagi. siap. Tadi ada yang belum saya sampaikan, tadi ada tambahan waktunya sedikit ya, waktu perkenalan tentang nomor urut. Biar gampang mengingat, ini selalu saya ulang-ulang bahwa Saiful Badri SH yang tertulis kotak suara, caleg Dapil DPRD Kota Batam, Dapil Batam Kota Lubuk Baja, nomor urut 11. Ya. 11 ya. Ini 11 harus disering. Nah, saya untuk pengingat, ini harus sering-sering saya sampaikan. Nomor urut 11, kenapa nomor urut 11? Ya, kemarin Jemaah Ketua itu diskusi juga dulu kan, bahwa dari partai yang lahir tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Oh, itu filosofinya. Atas perintah Ketua Umumnya didaftarkan se-Indonesia ke KPU tanggal 11 Mei jam 11 pagi. Dan asli berdomisili Batam Kota di Perumahan Diamond 2I nomor 11. Siap. Mudah-mudahan dapat kursi yang urutan ke-11. Kamu Iya, nah kan hasil Tadi 12. 50 orang. Ya, kalau Nasdem dapat 2 kursi, itu urusan ketua lah itu. Iya. Lanjut. Sudah dijanjikan. Jadi nak statement terakhir begini ya. Oke. Saya sampaikan tadi, kita ke Dewan itu bukan sekedar untuk lapangan pekerjaan, harus ada misi yang kita bawa. Oke. Ya, saya sampaikan ini, saya berharap kepada pemirsa semua, tanggal 14 Februari kita datang ke TPS. Ini tahun 2024 adalah saat yang tepat, momen yang tepat untuk kita melakukan perubahan ke depan. Ya, jangan wariskan bangsa yang sakit kepada anak cucu kita. Ya, kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Tanggal 14 Februari. Ya, jangan lupa. Nah, dan kita juga harus konsisten. Saya juga harus konsisten. Kenapa maju dari Nasdem? Dan kalau berbicara capres sudah tahu sendiri, dan saya komitmen dan konsisten di situ. Ya, bukan sembarangan. Siap. Terima kasih. Bung Saiful Badri. Kita lanjut. Ya. Saya maju, insya Allah kita untuk berbuat. Amri SE atau Amri saja? Kalau di surat suara Amri aja. Amri saja ya. SE nya hilang. Ya, oke. Jadi kita ingin berbuat lebih, Ya. berbuat dengan ikhlas untuk masyarakat. Ya. Sama yang disampaikan Pak Saiful tadi, bahwasanya jadi anggota dewan bukan untuk pekerjaan, Oke. tapi adalah pengabdian. Oke. Dan itu yang kita akan lakukan ketika insya Allah bila ditakdirkan untuk duduk. Oke. Dan saya maju untuk DPRD Kota Batam dari Partai Demokrat. Ya. Partainya nomor 14, Dapil 1 Batam Kota Lubuk Baja, nomor urut 6. 6 ya. 6 ya. 6. Bung Amri. Saya asli juga di Batam Kota, tinggal di Perumahan Anggrek Sari. Oke. Dan melalui Suara Minang TV pada malam hari ini, kita berkeinginan adanya penambahan kursi untuk warga kita asal dari Minang. Oke. Insya Allah mudah-mudahan di tahun 2024 ini dari 4 bisa jadi bertambah lah. Oke, siap. Insya Allah. Insya Allah. Dan pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada kita semua di sini, pemirsa SMTV di mana saja berada, manfaatkanlah waktu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 itu. Insya Allah. Jangan sampai tidak hadir, jangan sampai tidak memilih, karena itu akan merugikan kita sendiri. Betul. Pilihan terserah, mana yang mereka merasa jauh lebih baik silahkan. Yang penting jangan sampai tidak memilih. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Aki. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada audiens Suara Minang TV yang ada di rumah serta yang hadir di sini. Tidak terasa, rasanya baru kita mulai, tapi sudah di penghujung podcast kita hari ini yang kita berdialog publik untuk calon legislatif Dapil 1. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kami sampaikan kami sudah mengambil keputusan untuk siap menjadi calon legislatif, berarti kami sudah siap untuk mengabdi kepada masyarakat. Ya. Jadi tentu ketika yang muda dan kreatif diberikan kesempatan, maka akan merasakan bagaimana di saat muda mengemban amanah di bawah bimbingan daripada orang tua. Tentu kami akan terus memperjuangkan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu sekalian. Kita Minang yang ada di Kota Batam ini bukan paguyuban yang kecil, kita besar. Terbukti di saat kita melaksanakan International Rumah Gadang Expo, dan alhamdulillah kita buktikan kebesaran kita, orang Sumatera Barat di KSB. Nah, tentu pada pesta demokrasi yang 5 tahun sekali ini juga kembali kita harus buktikan. Kalau ada orang awam untuk apa untuk memilih yang lain. Daripada mama orang, rancak mama surah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami di depan para legislatif dari Minang, dan kalau misalnya pusing kali untuk mencari nama caleg, nama saya tak susah, tak pusing. Cari paling bawah pojok partai P3 nomor urut 4. Fadli SIP. Insya Allah beliau juga orang tua saya ketua umum daripada IKP Psikologika yang cekal bakalnya. Beliau dekan kami. Tentu ketika agendanya jadi jadi Bapak Ibu sekalian, jadi jangan lupa gunakan kesempatan 5 tahun sekali pada 14 Februari datang ke TPS, ingatkan seluruh keluarga kanan, depan, belakang ada pesta demokrasi. Datang ke TPS, ingat terus partai P3 nomor urut 4 Fadli SIP untuk DPRD Kota Batam, Batam Kota Lubuk Baja. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, jangan lupa coblos nomor 4 yang muda, kreatif dan bagus. Mungkin cukup sekian. Itu dia kan. Jodoh, rezeki itu sudah ada yang maha. Jadi insya Allah ketika amanah kita diberikan, jodoh itu akan datang dari Allah. Itu tarik. Sampai Selasa, sampai balik Februari, sampai paling bawah pojok kiri nomor 4 Fadli SIP. Terima kasih. Pemirsa saudara TV, dengan sadarnya alhamdulillah itu dalam acara kali ini betul apa yang disampaikan oleh Pak Am, upaya bagaimana mendekatkan para legislatif insya Allah 2024 dengan masyarakat itu sendiri. Sekecil apapun yang kami lakukan, tentu Solo Minang TV tidak akan pernah ada jika seandainya tidak ada dukungan dari Dusana Sadonya. Maka pada hari ini Bu Des, itu Solo Minang TV dengan sangat bangga untuk yang kedua menghadirkan mengenal sosok calon legislatif asal Sumatera Barat yang berada di Dapil Batam Kota dan Lubuk Baja. Ya, baik penonton setia Solo Minang TV di mana saja berada, sampailah kita di penghujung acara setelah hampir 2 jam ya, hampir 2 jam kita membersamai para 3 narasumber kita, 3 caleg yang pastinya adalah orang-orang hebat dari Sumatera Barat yang akan mewakili DPRD di Kota Batam. Dan yang pastinya kepada seluruh penonton, seperti yang disampaikan Bang Sakar, sampaikan kepada sanak saudara yang berada di luar sana bahwa di depan sini sudah ada keterwakilan dari orang Minang nantinya yang akan maju di pesta demokrasi dan yang akan mewakili kita nantinya di legislatif. Yang pastinya Minang akan menjadi prioritas utama nanti ketika mereka duduk. Tetapi untuk umumnya adalah masyarakat Kota Batam. Oke, pemirsa Solo Minang TV sadonya, terima kasih banyak yang di rumah yang telah melakukan menonton live streaming kami baik dari fanpage maupun dari YouTube atas segala bentuk cerita-cerita sederhana kami pada malam hari ini dengan caleg-caleg Dapil Batam Kota Lubuk Baja pada malam hari ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih banyak. Yang kedua, kami minta maaf sebesar-besarnya kepada di sana pemirsa Solo Minang TV
mungkin komen nggak boleh. Iya. Jangan komen pemirsa, telepon Pak Am aja udah tangkir doang. Gimana dong? Nah, ya kan, begitulah kecintaan terhadap bagaimana pelaksanaan ini bisa dilaksanakan dengan cepat dan baik. Dan jangan lupa besok kita akan hadir di Batu Haji untuk Ya. Kecamatan Batu Haji ya. Kecamatan Batu Nah, Haji. kita juga sudah akan menghadirkan Betul. keterangan dari orang-orang hebat yang akan mewakili Kecamatan Batu Haji ya Betul, untuk Batu Haji. pesta demokrasi. Oke. Dan yang pastinya itu adalah orang-orang Minang ya, Ya. yang pastinya akan Warga kita- Batam asal Sumatera Barat. Warga Batam asal Sumatera Barat. Betul. Baik, penonton setia Sahabat TV, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai bertemu kembali kita di esok malam di Betul. Kecamatan Batu Haji. Tetap ikuti Suara Medan TV, Suara Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.